Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu SSD NVMe yang bermerekkan Kio. Kalau yang sebelumnya saya sudah mereview yang serinya Prestige yang ada di sini. Tapi kalau yang ini yang NVMe, mereknya Kio, serinya adalah K350 Ultimate. Dan juga ada heatsink dari segi SSD NVMe-nya, seperti contoh yang ada di sini untuk gambarnya atau gambar boxnya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak di harganya untuk yang ada di sini? Yang dimana terbilang murah untuk mereknya Kio maupun serinya Kaizen series, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini yang saya pegang yang serinya adalah 256 GB, dibanderol dengan harga 400 ribuan, 425.000. Kalau yang ini, kalau nggak salah ada 3 tipe, yang 256 GB, 512 dan juga 1 tera. Harganya terbilang murah lah untuk kalangan SSD NVMe, apalagi kalau yang ini dari kecepatannya tembus sampai ke 3000-an kalau dari segi datanya. Dan kita akan cek aja nanti apakah iya atau tidak untuk yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, seperti biasa dari segi booting Windowsnya, suhunya, membaca maupun menulisnya, serta transfer filenya stabil atau tidak menggunakan SSD Kio K350 Ultimate yang ada di sini. Jangan lupa klik subscribe teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini brand Kio, pasti kalian agak asing lah untuk brand yang ada di sini. Yang dimana banyak orang yang tahu kalau Kaizen tersebut adalah brand, ternyata bukan. Kaizen adalah suatu series dari brandnya yang bernama Kio, kurang lebih seperti itu. Dan di sini penampakan dari segi K350. Dari segi boxnya di sini cuma tertulis tulisan standar aja. Untuk yang ini adalah Gen 3 ya, bukan yang Gen 4. Dan di bagian belakang sini dia itu cuma ada 3D NAND, DIY heatsink, serta garansinya 5 tahun. Serta up-to-nya 3500 megabit per second. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan yang ada di sini. Dan kita buka aja dari segi box yang ada di sini. Ini terbilang bagus ya dari segi boxnya. Kita buka dulu. Dan di sini ada kandungan kunci. Jika kalian membeli serinya NVMe yang serinya Ultimate seperti contoh yang ada di sini, dan juga serinya SATA 3 yang Prestige, kalian mendapatkan kandungan kunci Kio seperti contoh yang ada di sini. Lumayan lah untuk ini. Dan juga tambahan untuk serinya Kio yang Ultimate maupun yang Prestige, dia itu bisa di custom nama. Seperti contoh yang ada di sini ya, di heatsinknya ini kalian bisa merequest 2 huruf seperti contoh yang ada di sini. Ini ya, saya kasih gambarannya. Dia itu ada tulisan DP dari channelnya ini di OPSD, maka dari itu saya singkat aja ke DP di atas tulisan K350-nya. Dia itu bisa di custom atau ditambah dengan nama kalian atau singkatan lah. Berbeda seperti merek-merek lainnya yang tidak ada fitur seperti contoh yang ada di sini. Unik sih, supaya lebih menarik untuk tampilannya. Dan juga heatsinknya yang ada di sini untuk tambahan, dia itu lebih tebal daripada kompetitornya di merek yang berwarna merah maupun hitam lah. Kalau yang itu dia itu tipis, tapi kalau yang ini dia itu lebih tebal sekitar 2-3 kali lipatnya. Jadi apakah ngaruh atau tidak, kita akan lihat aja nanti di reviewnya perbandingan menggunakan heatsink dan juga tidak. Dan di sini untuk NVMe-nya, aku ambil dulu. Dan kalau saya lihat sekilas di sini, dia itu ada SSD controllernya menggunakan Maxio. Untuk serinya saya kasih gambaran di sini. Untuk seri SSD controllernya, karena dia ada Sentinel, dia itu tidak kedetek untuk SSD controllernya. Maka dari itu saya kasih tahu aja kalau yang ini dia itu ada SSD controller. Dan kenapa dia itu tidak kedetek di HD Sentinel? Karena dia itu cuma membaca SSD controller yang tipenya bagus, tapi kalau yang ini tipenya tersebut kurang terkenal sih dan juga biasa aja lah, dari pabrikan Cina. Tapi juga nggak masalah kalau menurutku pribadi, yang penting ada SSD controllernya supaya lebih stabil untuk pemindahan data. Dan apalagi harganya terjangkau juga untuk yang ada di sini. Ini yang penampakannya, dia itu simple. Di bagian belakang dia itu cuma polosan, cuma ada tulisan atau stiker dari Kio NVMe 256 GB, up-to-nya membaca 3400 megabit per second, untuk menulisnya 3000 megabit per second. Apakah sesuai atau tidak? Nanti di reviewnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di sini. Atau saya kasih gambaran di bagian sini lah untuk speknya semua. Untuk yang ini seperti yang saya jelaskan, dia itu ada 3 tipe, 256 GB, 512 GB dan juga 1 tera. Serta kecepatannya tersebut dia itu berbeda-beda. Yang paling rendah di 256 GB, dia itu up-to-nya 3300 megabit per second per 1400 megabit per second. Untuk yang ada di sini 256 GB. Kalau saya lihat di websitenya ya, meskipun di sini dia tuh kok
sangat berbeda seperti yang ada di website. Tapi nanti saya kasih perbandingan di website untuk datanya. Untuk TBW yang ada di sini dia itu 250 terabyte, jadinya terbilang tinggi. Setiap storage dia itu beda-beda. Kalau yang di 256 GB dia itu di 250 terabyte, kalau yang 512 GB di 500 terabyte, yang 1 tera di 1000 terabyte. Ya kelipatan atau sama seperti di storage-nya lah. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya. Serta MTBF-nya itu 1 juta jam. 1 juta jam tersebut terbilang standar-standar aja sih. Karena bagusnya tersebut di 1,5 sampai di 2 juta jam, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga garansinya tersebut dia tuh 5 tahun, garansi resmi dari Kio. Dan jika kalian bingung untuk garansinya, silahkan cek aja di toko kalian beli atau dari website kio.co.id. Di bagian pojok kanan tersebut dia itu ada cara untuk mengklaim garansi. Jika SSD kalian itu rusak, udah ada caranya lah, tinggal ada email maupun WA aja di situ bisa, jadinya aman lah. Yang penting garansinya 5 tahun. Dan seperti itu aja penjelasan dari saya untuk SSD NVMe Kio K350. Apakah rekomend atau tidak di harganya yang udah free sama heatsink, ini bagus banget sih. Jujur aja dari segi desain dan juga kualitasnya. Apalagi ada corak Kio Ultimate serta ada custom huruf di bagian atas sini. Kalau saya gabungkan ya jadinya seperti ini sih, ya kurang lebih seperti inilah. Dan kita akan lihat aja nanti apakah jauh atau tidak perbandingannya jika memakai heatsink dan juga tanpa heatsink dari segi suhunya. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Kio K350. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 18 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Meskipun standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 18 detik tidak masalah. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD Kio K350. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek kesehatan, performa, serta suhunya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, serta notnya dia itu perfect. Serta suhunya untuk yang ini, untuk tanpa heatsink dia itu 36 derajat untuk minimalnya, serta maksimalnya di 43 derajat. Tetapi jika lo memakai heatsink dari bawaannya, suhu minimalnya di 35 derajat dan juga maksimalnya di 41 derajat. Jadi intinya ada perbedaan, dari segi minimalnya terpaut 1 derajat, maksimalnya terpaut 2 derajat. Terbilang cukuplah untuk yang ini dan bagus. Lanjut ke informasinya. Seperti yang ada di datanya ini, dia itu tidak kedetek SSD controllernya. Tapi di realitanya dia itu ada SSD controller menggunakan Maxio MAP 122A F1C. Kenapa tidak kedetek ya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya lah. Bisa dibilang chipnya ini tidak terlalu populer lah sehingga tidak kedetek di HD Sentinel, tapi gak masalah lah. Yang penting dia itu ada SSD controllernya. Serta fitur yang lainnya seperti 3D NAND Flash, ECC, Error Checking Correcting, dan juga TBW-nya 250 terabyte untuk di kalangan 256 GB. Terbilang tinggi untuk yang ini, dan juga MTBF-nya 1 juta jam. Ini kalau menurutku pribadi terbilang kurang, minimalnya di 1,5 juta jam lah. Dan juga di RAM-nya dia itu tidak ada untuk serinya ini. Seperti itu informasinya. Lanjut ke Crystal Disk Mark. Untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya, apakah up to sampai 3000 atau tidak. Untuk yang ini membacanya mendapatkan 2885 dan juga menulisnya 2172. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 3300 per 1400. Dan jika kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu terpaut hampir 500 dan juga menulisnya dia itu melebihi di 700-an. Jadi bisa dibilang ini ya hampir-hampir sesuai lah. Dan juga hampir menyentuh di 3000 megabit per second. Mungkin di kalangan 512 GB maupun di 1 tera dia itu bisa menyentuh di 3000-an lebih. Tapi kalau yang ini di 256 GB ya masih wajar lah, hampir menyentuh di 3000 megabit per second. Udah terbilang bagus, apalagi menulisnya di atas 2000 megabit per second. Lanjut ke transfer file, yang dimana saya menggunakan NVMe PNG Gen 4 sebagai perbandingannya, serta menggunakan file game dalam bentuk RAR 56 GB.
Yang pertama dari segi NVMe Gen 4 ke NVMe Kio K350. Awalannya mulai dari 2 GB per second, lalu turun perlahan sampai di 1,8 GB per second, stabil sampai di proses 74%. Dan setelah itu, dia tuh turun perlahan ke 400-an MB per second, stabil sampai selesai. Kalau yang ini bisa dibilang di 25%, dia tuh kurang stabil, tapi masih di atas 400-an lah, bukan di bawah 100 MB per second. Jadi masih bagus lah untuk yang ini. Dan jika lo dibalik dari NVMe Kio K350 ke NVMe PNG Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 1,4 GB per second dan dia itu stabil sampai di 74%. Dan setelah itu turun sedikit ke 1,2 GB per second dan dia itu stabil sampai selesai. Kalau yang ini bisa dibilang dia itu stabil lah, masih di atas 1 GB per second semua dan turun cuma sedikit. Jadi bisa disimpulkan dari kedua pengujian tersebut rata-rata lebih ke stabil dari segi pengujian transfer filenya. Intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen lah, yang dimana dengan harga murah di 400 ribuan untuk 256 GB, tapi ini khusus yang kecepatannya di up to 3000 MB per second. Dan juga yang lainnya juga banyak sih yang lebih murah daripada yang ini, tapi kecepatannya cuma up to di 2000-an aja. Atau bisa dibilang 2000 kecil lah, bukan 2000 besar. Tapi kalau yang ini dia tuh di 3000. SSD NVMe yang paling murah di kalangan kecepatan 3000-an. Serta keunggulan yang lainnya seperti contoh booting Windows-nya cepat, membaca menulisnya dia itu sesuai, dan juga ada SSD controllernya menggunakan Maxio, suhunya dingin, dan juga free heatsink keren. Serta bisa di custom menambahkan 2 angka atau 2 huruf lah di heatsink NVMe-nya. Dan juga yang lainnya transfer file stabil, menggunakan 3D NAND flash pilihan yang bagus, dan juga ada fitur ECC, serta garansinya 5 tahun. One to one replace lah, kalau rusak ganti baru langsung tanpa servis. Untuk kekurangannya, cuma tidak ada DRAM aja ya masih nggak masalah lah. Karena harganya terbilang ini terjangkau, masih wajar lah tidak ada DRAM-nya. Ininya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini 256GB sampai di 1 tera. Saya kasih semua linknya di deskripsi untuk yang ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review powered PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.